Silahkan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, dan silakan di like dan di share ya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman? Excellent. Ketemu lagi dengan saya Rizka Harwina, dan video kali ini saya akan membahas mengenai bentuk akar. Ya, bentuk akar merupakan subbab dari eksponen atau bilangan berpangkat. Ya, jadi kalian harus siapkan alat tulis kalian untuk mencatat ya. Baik, kita membahas mengenai definisi bentuk akar. Di sini saya sudah menuliskan definisi bentuk akar itu sendiri, yaitu akar suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Yang kalian harus garis bawahi yaitu ini, tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya, poin A yaitu akar 2, hasilnya 1,414213 sekian. Kemudian poin B, akar 15 sama dengan 3,872983 sekian. Nah, ini yang dinamakan bentuk akar. Kalian bisa buktikan di rumah dengan menghitung akar 2 dan akar 15 dengan cara menghitungnya di kalkulator. Ya. Kemudian saya punya pertanyaan. Apakah akar 1 dan akar 4 merupakan bentuk akar? Ya, jawabannya bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 1 hasilnya 1, akar 4 hasilnya 2. Ini bukan bentuk akar karena hasilnya tidak koma. Ya, tidak koma. Paham? Paham ya? Kemudian di sini bentuk akar dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Ada dua bentuk umum dari bilangan berpangkat pecahan di suatu bentuk akar. Yang poin pertama, di sini bentuk umumnya akar pangkat n dari a pangkat m. Kalian harus tahu nih cara bacanya. Perhatikan ya, ibu membacanya. Akar pangkat n dari a pangkat m sama dengan a pangkat m per n, yaitu a-nya bilangan pokok, m-nya pangkat bilangan pokok, n-nya pangkat dari akar, dengan syarat a elemen bilangan real atau a anggota bilangan real. Kemudian m dan n anggota bilangan bulat. Saya umpamakan dengan z. Contoh di sini. Akar pangkat 3 dari 4 sama dengan berapa kan? Nah, kita lihat di sini. Di dalam akar ada angka 4. Angka 4 bisa kita sederhanakan ya. Jadi, akar pangkat 3, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4 kan ya? Iya, berarti kita pakai yang di dalam pangkat di dalam akar ini kita masukkan 2 pangkat 2. Kemudian kita uraikan lagi. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 per 3. Dari sini, 2-nya dari sini nih, dari dalam akar. 2 pangkat 2 per 3. Kemudian ada lagi contoh. Akar pangkat 6 dari 64 pangkat 4. Hasilnya seperti apa? Kita lihat di sini, di dalam akar ada 64. 64 kita bisa sederhanakan? Jelas bisa, karena angkanya besar.
Kita pakai 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya 64. Jadi, akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6 dipangkatkan 4. Paham ya? Nah, kita sederhanakan lagi. Lihat, di sini di dalam akar ada 2 pangkat. Kalau misalkan di dalam pangkat atau di dalam eksponen yang mempunyai bilangan pokok yang sama, kemudian ada pangkatnya, kita apa? Kita kalikan. Iya, kita kalikan. Jadi 6 kali 4 ya. 6 kali 4 yaitu 24. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Akar pangkat 6 dari 2 pangkat 24. Kita bisa bentuk akarnya, kita bisa hilangkan menjadi 2 pangkat 24 per 6. Yang kita tulis yang di dalam akar ini dulu ya, yang 24 ini. Jadi 2 pangkat 24 per 6. Hasilnya 24 per 6 ini kan masih bisa ya dibagi ya. 24 bagi 6 kan 4 ya. Jadi kita tulis 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kita bisa uraikan lagi berapa? Menjadi 2-nya sebanyak berapa? Sebanyak 4 kali. Iya, hasilnya 16. Seperti itu. Kemudian yang poin kedua, bentuk bilangan berpangkat pecahan dalam bentuk akar. Yang kedua, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A pangkat B. Di mana kita dapat tuliskan akar pangkat M dikali N. Jadi M kali sama-sama akar kita kalikan. N ini kita kalikan. Jadi akar pangkat M kali N dari A pangkat B. Kalau misalkan kita hilangkan akarnya menjadi seperti ini. A dipangkat B per M kali N. Ya, dengan syarat A dan B anggota bilangan real. Kemudian M dan N anggota bilangan bulat positif. Bilangan bulat saya umpamakan dengan Z ya. Contohnya di sini. Akar pangkat 2 dari akar pangkat 4 dari 16 pangkat 2 sama dengan, nah, lihat di sini di dalam akar ada 16. 16 ini masih bisa kita sederhanakan? Masih bisa, yaitu 2 pangkat 4. Kita tulis di sini pangkatnya di dalam akar pangkat ini kita kalikan dulu nih. 2 dikali 4 8 ya. Jadi akar pangkat 8 buka kurung 2 pangkat 4 tutup kurung pangkat 2. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian sama dengan akar pangkat 8 dari 2 pangkat 8. 8 ini dapat dari mana, Bu? Ya, 8 ini dapat dari sini. Sifat dari eksponen 4 dikali 2 yaitu 8. Kemudian akarnya kita bisa hilangkan dengan cara menulis 2 pangkat 8 per 8. 8 per 8 hasilnya 1 ya. Jadi hasilnya sama dengan 2. Paham? Insya Allah paham ya. Insya Allah paham. Kemudian yang poin B, akar pangkat dari 6, akar pangkat 4 dari X pangkat 2. Sama dengan, nah, pangkatnya kita kalikan nih, 6 kali 4, 24. Berarti akar pangkat 24 dari akar pangkat 24 dari X pangkat 2. Sama dengan, nah, kita mau hilangkan akarnya menjadi X pangkat 2 per 24. Jadi X pangkat 2 per 24. Kita masih bisa sederhanakan. 2 per 24 ini kita sederhanakan sama-sama, masing-masing ini dibagikan 2 ya, dibagi 2 ya. Jadi X 1 per 12. 2 bagi 2 1, 24 bagi 2 12. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi dengan bentuk akar.
Ini kan pangkat pecahan ya, kita bisa seperti ini. Jadi akar pangkat 12 dari X. Seperti itu. Inilah dua macam bentuk umum dari bilangan berpangkat pecahan. Baik, kita lanjut ke bentuk akar. Ini yang harus kalian wajib ketahui karena untuk menghitung dalam mengoperasikan bentuk akar. Yang pertama, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Hasilnya, nah di sini kan sama-sama pangkatnya sama ya. Kita bisa gabungkan jadi akar pangkat N dari A dikali B. Seperti itu. Contoh. Nah, di sini saya tulis contohnya. Contohnya akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 2. Jadi penyelesaiannya ini kan sama-sama pangkatnya sama ya. Kita bisa gabungkan akar pangkat ini sama-sama bisa ya. Ini sama-sama mempunyai pangkat yang sama di dalam dari akar tersebut. Jadi kita tulis akar dari akar pangkat 3 dari 3 dikali 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali 2. Kita bisa tulis akar pangkat 3 dari 6 sama dengan 6 pangkat 1/3. Seperti itu. Lagi, sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Nah, lihat di sini. Di sini pangkatnya sama, tapi ini pembagian. Kita bisa sama hal dengan perkalian, kita bisa gabungkan pangkatnya jadi akar pangkat N dari A per B. Seperti itu. Ya. Contohnya di sini saya tulis contohnya 4 akar dari 28 per 3 akar dari 7 sama dengan, kita bisa tuliskan di sini 4/3 digabungkan akarnya akar 28 per 7. Di dalam akar bisa dibagi nih 28/7. Jadi 4/3 28 dibagi 7 4 ya. Jadi akar 4. Kemudian akar 4 berapa? Masih bisa ya disederhanakan akar 4. Iya, 4/3 akar 4 itu hasilnya 2. Berarti dikali 2. Sama dengan 4 dikali 2 yaitu 8/3. Akar dari 96 per akar 6.
sama dengan akar 96 per 6 sama dengan berapa? 96 dibagi 6 ya, akar 16. Akar 16 yaitu 4. Kenapa 4? Ini 4 kali 4 yaitu 16 kan, jadi di sini 4. Kemudian sifat yang ketiga, B akar pangkat N dari A plus minus C akar pangkat N dari A sama dengan B di plus minus C dikali, kan ini kan sama ya, sama-sama nilainya sama, berarti akar pangkat N dari A. Contoh 3 akar pangkat 5 dari 7 plus 2 akar pangkat 5 dari 7 minus 1 akar pangkat 5 dari 7 sama dengan, lihat di sini. Di sini mempunyai nilai yang sama. Ini sama kan? Sama. Nah, kalau misalkan sudah sama semua, berarti kita tinggal yang depan-depannya aja nih. Berarti 3 ditambah 2 dikurang 1. Nah, berarti yang di ini yang sama ini kita tinggal tuliskan. Jadi akar pangkat 5 dari 7 sama dengan 3 tambah 2 5 dikurang 1 4 akar pangkat 5 dari 7. Sifat yang keempat, akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per N sama dengan A. Contoh contohnya akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 sama dengan, jadi kan 5 pangkat 3 per 3 sama dengan 5. Akar dari 3 pangkat 2, kita bisa tuliskan di sini 3 pangkat 2 per 2 karena nilai ini sudah akar 3 pangkat 2 di sini tuh udah punya nilai 2. Ya, di situ udah punya nilai 2. Jadi selalu punya 2, tapi tidak ditulis. Jadi 3 pangkat 2 per 2 sama dengan 3. Kemudian sifat yang kelima, P akar pangkat N dari A dikali, ini A ya, Q akar pangkat N dari B sama dengan ya P dikali Q. Ini kan sama-sama, ini kan P, ini kan Q. Nah, di sini pangkatnya sama, tapi di dalam akar berbeda. Kita bisa tuliskan di sini akar pangkat N dari A dikali B. Ya. Contoh
2 akar 50 dikali 3 akar dari 32 sama dengan 2 dikali 3 kemudian akar dari 50 dikali 32 sama dengan ini 6. 50 kali 32 yaitu 1600 sama dengan ini 6. Akar dari 1600 yaitu 40. 6 kali 40 yaitu 240. Selesai. Itulah sifat-sifat bentuk akar. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5. Mohon dipelajari ya. Ingat, belajar matematika itu asik dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.